Ramadan itu apa? Seperti ada tadarus bagi siang malam. Sahur bersama. Biduhul Ramadan haramlau jasadahu ala niron. Oleh karena itu, bulan suci Ramadan yang akan datang, kita sambut dengan gembira. Selamat datang di Bambu Wulung, selamat menikmati hidangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa. Selayaknya memang seorang perempuan itu menjadi seorang Putri Cempa, putri yang cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Jumpa lagi kita di obrolan Ramadan, obrolan khas Hari Ratus Sa'adah Sholihul Huda. Khusus di bulan suci Ramadan, kita tayang setiap hari menjelang berbuka puasa, dan kita akan mengulas berbagai hal yang unik, lucu, tetapi terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti saat ini di bulan suci Ramadan, kita sering melihat kadang-kadang di grup-grup WA, grup-grup Facebook, dan di Instagram dan lain sebagainya, pas jam 12 siang, saat orang itu lagi pengen minum, langsung upload foto yang seger banget minumannya. Aduh, rasanya bener-bener menggoda. Kalau menurut Pak Sholihul Huda piye ngoten niku Pak? Wayah jam 12 awan malah upload foto es campur, enake pol alpukat iso ijo mencerah ngono. Ana durene ketok langsung winuk ngoten. Itu bagaimana sebetulnya etika kita bermedsos pada saat di bulan suci Ramadan ini? Itu gara-gara itu ikut tren masih itu seger masih kan segere masih monggo masih kan gitu. Tetapi kan itu mengganggu sekali Pak sebetulnya, apalagi bagi anak-anak atau beberapa orang yang memang gampang tergoda. Sudah ngombe aku luru ngasih dodol es iku ngendi, ayo dong ngombe bareng-bareng ya, ngono langsung gak betah gara-gara melihat yang begitu menggoda minumannya gitu loh. Padahal setelah serutup sak mangkok, aduh aku mau jane poso kok. Kan gitu Pak. Lali atau lupa. Ngelali. Nah, ada beberapa yang harus kita perhatikan ketika kita bermedsos di bulan suci Ramadan. Kita tidak bisalah meninggalkan dolanan HP ketika Ramadan. Pasti kita kadang masih upload foto di Facebook kan begitu. Before, after, kalau sebelum buka puasa wajahnya kusut, setelah puasa gitu kan bisa. Terus kemudian diupload supaya orang melihatnya tertarik kan begitu. Bagaimana hukumnya Pak? Jadi begini, kalau memang itu menjadi apa itu istilahnya itu kan sebetulnya kan ada etika juga, etika bermedsos, etika bermain digital, artinya hormatilah orang-orang yang berpuasa. Nah, tetapi karena sekarang itu memang musim orang itu mau membuat agar suasana ini enak begitu kan, suasana ini menjadi apa itu seger, ibarat seger seperti minum es gitu kan, seger gitu. Jadi waktu siang-siang itu sudah mulai banyak, saya baca saja itu di story saya, wah sudah mulai muncul kalau tidak makanan minuman. Nah, enak-enak semua. Enak semuanya. Tetapi itu fotonya diedit supaya sirup yo, abungnya abung merona ngono lho Pak. Tidak sekedar abang biasa. Hukumnya kalau memang itu niatnya itu jelas artinya merusak apa itu ya suasana saja, suasana di bulan suci. Mungkin mengurangi berkahnya Ramadan ya Pak. Satu itu, yang kedua adalah bisa juga pamer, kan pamer. Ria. Artinya pamer karena mestinya harus bisa menahan sesuatu
mungkin juga kepengen menunjukkan eksistensi bahwa dirinya tidak puasa. Hari ini tuh saya tidak puasa, ini saya minumnya Minum adalah es enak. minum es masih. Ayo guys, minum es campur guys, es campur alpukat durian guys. Waduh, langsung begitu yang pas malam nggak sahur, pas biasanya apa hawanya dingin, tapi kalau Ramadan memang panasnya ngentang-ngentang, aduh, wes paling enak aja cus pergi es durian alpukat, enak Malah banget. itu ngiming-ngimingi kan gitu, ngiming-ngimingi. Nah, jadi setidaknya etikanya itu kan bisa saling menghormati. Salah satunya seperti warung yang tutup itu kan sudah berusaha untuk menghormati orang yang berpuasa, termasuk ketika kita mempunyai IG, Facebook, WA, dan membuat semacam status dan sebagainya. Hari ini alhamdulillah saya tidak puasa, upload sebarang gitu kan gitu. Nah, yang aneh lagi tuh di gelas yang bening ono es batu ono teh, es teh ku inuk kok ngono, inuk tenan rasane kok wayah awan-awan begitu kok inuk tenan kok, es teh iku inuk kok ngono kok ya inuk tenan gitu, padahal diminum ya biasa, terasa lidah ini pengen kalau aduh Gusti enaknya es tehnya. Nah, ini kan mestinya bermedsos di bulan suci Ramadan juga harus menjaga supaya tidak mengganggu puasa orang lain dan juga tidak mengurangi keberkahan puasa yang sedang kita jalani. Tentu daripada kita iseng-iseng seperti itu, buang-buang kuota kan gitu, mending digawe dzikir, digawe tadarusan Al-Quran kan begitu Pak Sholihul Huda. Atau browsing kemana kan ya, bisa baca-baca apa yang di status baik-baik kan ya, yang sekiranya bisa menambah keberkahan puasa. Kita kan juga bisa tolabul ilmi kan dengan browsing-browsing tentang apa, tentang puasa yang baik itu bagaimana kan gitu. Ada lagi ketika bulan suci Ramadan kita juga tidak bisa menahan diri untuk ketik-ketik komen pada status orang sehingga melukai hati orang yang membaca, apalagi melukai hati orang yang bikin status, misalnya komen pada status orang. Misalnya ada berita tentang minyak goreng 2 tronton jatuh ke kali kan gitu, rasain lo sing gak ada pabrik ben rugi sekalian misalnya. Ini kan juga nggak bagus Pak. Padahal kan kita tidak tahu jatuhnya kenapa, terus minyak goreng itu dari mana, hanya karena ada lagi viral minyak goreng larang, minyak goreng langka, terus ada minyak goreng jatuh langsung mengumpat-umpat gitu loh Pak, padahal di bulan suci Ramadan. Kadang-kadang memang termasuk WA saja itu kalau bisa saja menimbulkan salah paham kalau tidak apa itu artinya memberikan semacam penjelasan. Kadang orang itu membaca WA itu belum tentu jelas, artinya itu juga bisa tidak hanya status atau story, tetapi ketika kita ber-WA chat ke orang yang kita tuju itu kadang-kadang itu ada perasaan yang misalnya itu UGD kan, tidak tahu UGD itu apa kan gitu. Beda ketika bacanya nanti dikira apa itu istilahnya mencaci maki, ya, padahal tujuannya tadi beda. Makanya kalau saya dengan suami ya Pak Sholihul Huda itu bersepakat kalau kita komunikasi mending telepon atau video call, daripada WA-an. Saya posisinya di sini gitu. Di sini cetok, di belakangnya ada siapa? Oh, ada Pak Sholihul Huda, ya wes berarti syuting podcast Putri Cempa kan gitu. Daripada kita WA aki-aki, nah mending voice note, video call atau telepon langsung gitu. Daripada apa itu intonasi atau redaksinya dengan intonasinya beda pemahamannya. Message atau pesan yang disampaikan itu kadang-kadang itu beda, ada kesalahpahaman. Perlu dijelaskan, kadang-kadang itu WA-nya banyak sekali. Padahal cukup ini, ayo melu. Ini penting. Waktu itu sekarang kamu di mana? Atau aki gitu chatnya kan. Nah, rata-rata itu juga artinya bisa saja timbul tidak hanya pada bulan suci Ramadan. Artinya bermedsos pun tidak hanya pada bulan suci Ramadan, tetapi kalau bisa, artinya di semua bulan, di semua hal apa itu waktu, artinya bermain atau bermedsos itu kan dengan cara-cara yang baik. Tidak hanya itu, cuman kalau posisi di bulan Ramadan ini akan menimbulkan
atau mengurangi pahala itu sendiri. Ya, ya. Dan lagi di bulan suci Ramadan juga kita mesti menahan diri selfie ya Pak. Ya. Karena mohon maaf, jujur ya, saya juga hobi selfie sih. Tetapi ternyata saya kadang-kadang diingatkan sama suami. Orang melihat foto perempuan, laki-laki melihat foto perempuan itu dari mata dia menilai, dari bibir dia menilai, dari hidungnya bagaimana bentuknya hidungnya perempuan ini berarti orangnya begini. Itu laki-laki katanya Pak, menilai gitu loh. Semua anggota tubuh kita yang difoto itu dinilai. Nah, sebaiknya ya memang kita mengurangi untuk selfie-selfie. Apalagi kalau misalnya saya punya suami dan sudah dielokke sama suami saya. Kadang-kadang kan bukan, memang selfie itu ketagihan. Artinya karena yang menjadi apa itu istilah, karena ada filter atau HP-nya saja sudah jadi tua bisa menjadi muda. Kamu kenapa sih kalau foto kok mencep-mencep kayak begitu? Gitu kan juga madeg gitu loh Pak. Jadi itu foto saja kan bisa diubah, artinya diedit tua menjadi muda. Orang kemudian ada tetangga yang sudah usia mungkin di atas 50, itu saja dimudah-mudahkan kok. Kan membayangkan, oh berarti pas aku 6 itu ayune ngono iku lho, ngono. Jangan bangga ketika kamu masih muda cantik biasa, sudah tua kok masih cantik lah, itu yang baru luar biasa. Akhirnya kan seneng, karena HP. Seneng selfie terus, begitu. Artinya seneng selfie. Nah ini juga apa itu harus bisa menahan diri di waktu-waktu. Kalau saya sih kalau nggak Ramadan nggak apa-apa, tapi kalau Ramadan ditahan sebentar lah sesasi. Kalau nggak Ramadan nanti selfie sedina ping 100 sih rapopo. Selfie belakangnya ada makanan. Tapi kalau Ramadan sebaiknya ditahan supaya kita benar-benar merasakan hikmah dan berkah dari Ramadan. Betul. Apalagi kalau sudah misalnya suami atau anak-anak kita sudah ngelengke, ya kita sebagai perempuan harus manut gitu loh. Sudah dielengke otomatis kan disindir-sindir begitu kan juga nggak mungkin lah suami kita marah-marah terus kamu itu selfie saja pekerjaanmu, nggak usah selfie sekarang, nggak mungkin. Pasti sadar karena sudah tua. Ya, pasti disindir pelan. Kenapa? Kalau selfie kenapa sih senyumnya mencep-mencep? Oh, berarti selfie boleh tapi butuh time. Aja mencep, muda kita ayu. Kan begitu. Cuman ada lagi Pak Sholihul Huda, di bulan suci Ramadan ini orang yang senang bermedsos itu juga masih asik dengan HP-nya daripada dengan tasbihnya. Kan begitu. Tentu nonton konten ini juga pakai HP kan. Betul. Nah, pakai HP. Nah, bagaimana menyikapi ketika kita tetap pegang HP tetapi tayangan-tayangan edukatif yang ditonton gitu loh. Tontonlah channel Putri Cempa. Dan saudara-saudaraku di mana saja berada, tampil dong di channel Putri Cempa sini. Kita syuting, boleh kok kami yang ke rumah atau yang ke tempatnya yang Anda inginkan kita kunjungi, kita bisa sharing karena memang di Putri Cempa ini semua orang boleh tampil. Media ini media hiburan, media refreshing kita, tetapi juga dinilainya ada nilai-nilai edukatif dan inspiratif. Termasuk di bulan suci Ramadan ini kita masih tetap boleh main HP, boleh bermedsos ria, tetapi untuk hal-hal yang cenderung ada mudarat lebih baik ditahan dulu, kan gitu ya Pak? Ya, ini jadi sebagai kesimpulannya. Kalau menurut saya itu adalah satu, harus menjaga emosi. Artinya menjaga emosi ketika kita sudah mulai pegang HP, mengurangi. Yang kedua adalah mengontrol, kemudian etika bermedsos harus ada nilai positif. Ini hanya di bulan Ramadan, tetapi tidak di luar bulan Ramadan tentu juga menjadi syarat utama juga. Artinya semua orang harus bisa menjaga atau menahan diri dari apapun. Itu etika bermedsos. Jangan sampai nanti berurusan dengan hukum atau yang lain-lain. Iya, betul. Gitu. Dan yang penting komentar-komentar itu jangan sampai ada nuansa sara, kemudian provokatif kan begitu. Karena di Indonesia ini kan baru marak
isu-isu radikal. Iya. Kadang-kadang kita tidak tahu menau, agama kita juga ilmunya biasa-biasa saja, tapi seolah-olah sok paling Islam, kemudian mengomentari hal-hal yang seharusnya cukup kita diamkan, kita beri contoh, orang-orang itu paham arahnya. Ada beberapa hal yang tidak perlu kita keluar-keluar di medsos, tapi kita sajikan contoh, itu sekeliling kita sudah tahu apa yang kita maksudkan, begitu Pak Solihul Huda. Iya. Termasuk apa, mengurangi yang kadang-kadang sudah terbiasa men-share konten-konten yang negatif, Ya. termasuk konten atau gambar-gambar porno. Ya. Terus Grafi, kemudian dan yang lain-lain. tidak jelas sumbernya, yang tidak jelas sumbernya, meme-meme misalnya apa itu pejabat-pejabat digawe sing lucu-lucu kan gitu, dihina, dibully kan gitu, itu tidak usah lah. Eman-eman kuotane loh yang sayang, eman-eman. Nah, teman-teman, kita akan diskusi di kesempatan lain dengan tema yang lebih menarik lagi. Mari kita cerdas bermedsos, waraslah bernegara, kemudian taatlah beragama, dan Ramadan kita Ramadan yang penuh berkah, penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa. Selayaknya memang kita sebagai perempuan dimanapun berada harus menjadi perempuan yang cerdas, cantik, proaktif, mandiri, dan agamis. Salam Putri Cempa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.